Halo guys semuanya, perkenalkan nama aku Deborah Margareta Hutagalung. Aku dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 121211087. Dan video kali ini aku akan mempresentasikan tugas besar agama Protestan dengan judul bekerja adalah ibadah. Nah, di sini aku mau kasih tahu nih bahwa pekerjaan itu bukan semata-mata hanya untuk bekerja saja mendapatkan penghasilan. Bekerja itu beragam banget dan ibadah juga itu beragam banyak banget jenisnya. Nah, aku mau menjelasin nih di Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Nah, doa aku itu supaya agar bisa memandang nih pekerjaan penting dan melihat pentingnya itu menurut rencana Tuhan gitu. Dan di tugas besar hari ini aku milih temanya bekerja adalah ibadah. Kenapa? Karena menurut aku banyak orang yang bekerja itu senantiasa hanya untuk mendapatkan penghasilan. Tidak, pekerjaan itu banyak banget jenisnya. Dan ibadah itu juga kayak kita berbuat baik, itu udah termasuk ibadah loh teman-teman. Jadi ibadah itu juga banyak konteksnya gitu. Aku sekarang membahas juga nih di karena Allah menyukai bisnis dan perdagangan dan karena kita disebut sebagai peniru Allah. Itu di Efesus 5 ayat 1. Jadi kita pikirkan nih bagaimana Yesus akan melakukan pekerjaan aku gitu. Pekerjaan kamu, pekerjaan saya. Orang yang mana akan dilayani dan apakah yang menjadi visi dan tujuan bagi Allah, bagi kita juga gitu. Menurut aku ibadah itu bukan hanya kita datang ke gereja, kita berbuat baik. Ibadah itu bisa dalam konteks apa saja, misalkan kayak kita membantu itu udah termasuk ibadah gitu. Tapi jangan semata-mata kayak kan gue udah berbuat baik, kan gue udah melakukan hal baik, udah berkata yang baik, tapi gue udah ibadah. Nggak begitu juga gitu. Bekerja itu adalah ibadah. Oke. Baru di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintainya dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, di sini itu banyak sekarang untuk masa pemuda, remaja tentang seperti ini, mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Wah, banyak banget untuk zaman sekarang ya. Banyak segala cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang, terutama untuk mendapatkan uang. Bagaimana semua hal dilakukan dengan cara positif padahal negatif ya teman-teman. Jadi menurut aku kita lakukanlah pekerjaan karena kita memang mau beribadah sama Tuhan, mau membanggakan mama papa dan teman-teman kita. Kalau misalkan kita mendapatkan uang dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, pasti orang tua semuanya bangga gitu, terutama diri sendiri dengan pencapaian apa yang telah dicapai saat ini. Ibadah adalah perjumpaan Allah dengan manusia yang di dalamnya terdapat pernyataan bakti, rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan. Tetapi di akhir zaman ini kebanyakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Yaps, itu betul banget. Dan menjadi hamba uang, bukan tunduk kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita adalah apa yang menjadi tujuan kita hari ini gitu. Kebanyakan manusia ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan harapan bisa memiliki masa depan yang baik, dan bisa melakukan apapun dengan uang yang banyak. Itu benar banget. Kebanyakan manusia juga akan mencintai uang dan menyombongkan diri dengan apa yang ia punya. Karena cinta uang, manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Mereka memfitnah dan tidak memperdulikan agama, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan mengkiri kekuatan ibadah. Itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Itu benar banget. Dan jujur sekarang itu memang ya
udah akhir zaman, jadi banyak-banyak untuk lebih sering baca Alkitab, lebih sering mengetahui tentang apa itu saat kita melakukan sesuatu, apakah ini baik atau enggak gitu. Karena kita di dunia ini hidup itu enggak selamanya, tapi kita hidup sementara. Jadi hawa nafsu dunia itu harus ditahan gitu ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 juga, jangan pernah memungkiri kekuatan ibadah dalam pekerjaan kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden dan menguasakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja itu bukan hanya di zaman sekarang saja. Bekerja memang sudah ada pada zaman Adam dan Hawa diciptakan pada manusia hari pertama. Setelah manusia diciptakan Allah, mereka ditempatkan Allah di Taman Eden. Tugas utama manusia adalah menguasakan abda, yang memiliki arti pekerjaan di Taman Eden gitu. Bekerja adalah ibadah. Kata menempatkannya anak memiliki arti supaya manusia tenang. Saat seorang manusia tidak memiliki pekerjaan, saat hidupnya akan kacau. Benar banget. Pekerjaan Tuhan diberikan kepada setiap manusia agar manusia menjadi hidup tenang gitu. Bekerja adalah ibadah. Saat kita melakukan pekerjaan kita pekerjaan kita dan bertujuan untuk kemuliaan. Jadi saat manusia jatuh di dalam dosa, manusia mulai bekerja di dalam diri mereka sendiri. Hari-hari ini negara besar mulai mengalami kegoncangan, seperti halnya banyak-banyak hal yang terjadi yang kita tidak pungkiri terjadi, seperti yang kayak kemarin Tuhan bekerja dalam manusia kemarin di mana adanya gempa, adanya kebakaran, itu semua terjadi begitu cepat gitu, dan tidak ada yang mau memungkiri satu orang pun gitu ya, bahwa memang secepat itu terjadinya. Lalu di dalam Kejadian 3 ayat 17, karena engkau mendengarkan perkata bekerja adalah cara Tuhan membebaskan kita dari kutuk setiap anak, Tuhan harus rajin bekerja, karena Tuhan tidak memberkati orang yang malas, tetapi Tuhan sangat memberkati orang yang rajin gitu ya. Terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh menganggur, tetapi gereja Tuhan harus rajin bekerja mencari jiwa. Nah, sebagai anak muda, kita harus terus bekerja di ladang Tuhan. Jangan malas, karena pekerjaan yang sesungguhnya adalah kita bekerja di ladang Tuhan. Bagaimana kita bisa bekerja di ladang Tuhan? Bagaimana kita bisa bekerja di tempat kerja? Kita bisa membedakan hal dua tersebut. Kita melayani Tuhan di gereja, dan kita melayani pekerjaan kita diri sendiri di tempat kita kerja masing-masing. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Sekian dari aku tentang pekerja adalah ibadah. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Shalom.